Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang yang C, sekarang yang pemasaran online. 1. Jubabnya, pengaruh pemasaran online terhadap strategi pemasaran perusahaan. Apa saja pengaruhnya? Jadi pemasaran online atau bisnis online itu pasti mempengaruhi beberapa perusahaan. Yang pertama adalah peningkatan segmentasi. Masih ada yang ingat gak apa itu segmentasi? Segmentasi adalah pengelompokan. Segmentasi pasar berarti pengelompokan pasar. Di sini peningkatan segmentasi. Dengan adanya bisnis online, maka segmentasi kita akan meningkat atau makin luas. Kalau hanya offline saja, setelah kemarin yang sudah saya terangkan kemarin, kalau kalian umpamanya perusahaan kalian atau usaha kalian ada di suatu desa, tapi kalau dengan menggunakan atau berjalan dengan melakukan bisnis online, maka usaha kalian segmentasinya makin luas. Gak hanya di dalam desa itu saja, bisa satu kecamatan, bisa satu kabupaten, atau bisa seluruh Indonesia, ya. Yang kedua, mengembangkan strategi lebih cepat dalam cycle time. Maksudnya mengefisiensikan waktu, ya. Jadi seandainya para pelanggan kita jauh di sana, sangat efisien sekali kita, hanya cara proses untuk bisnis online itu kan hanya ngupload, ya kan. Kalau ada yang suka, nanti konfirmasi, transfer, sudah ada kita kalau seandainya ada e-banking dan yang lain sebagainya, itu kan sangat cepat. Terus kita tinggal marketkan, ya kan. Jadi nggak perlu berlama-lama, mempercepat waktu. Yang C, peningkatan pertanggungjawaban dari usaha pemasaran. Jadi apa maksudnya di sini? Informasi yang diperoleh dengan cepat dan mudah dapat meningkatkan strategi perusahaan sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan lebih transparan. Namanya aja online, ya kan, semuanya itu katanya itu ini perusahaan apa ya namanya, kalau seandainya satu dalam perusahaan itu harus ada itunya, transparannya, yang masuk berapa, terus yang keluar berapa, itu harus ada rekam digitalnya, ya, jejak digitalnya. Yang ketiga, peningkatan integrasi strategi pemasaran dengan strategi operasional bisnis. Jadi meningkatnya integrasi strategi pemasaran, karena ini bisnis online, jadi strategi bagaimana cara kita melakukan bisnis itu harus bagus. Jadi lebih meningkatkan strategi lagi biar pemasarannya lebih bagus lagi, ya kan. Sekarang tadi itu adalah tentang pengaruh pemasaran online terhadap perusahaan kita. Yang kedua adalah unsur pokok pemasaran online. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah konten marketing, ya. Konten ini adalah konten itu suatu apa ya namanya, ya. Konten merupakan alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial ke website, toko online, dan blog. Bentuk dari konten itu, ya, contoh bentuknya konten itu yang pertama bisa berupa artikel. Kalian menuliskan barang kalian, produk kalian ke dalam artikel, lalu kalian upload di Google, dimanapun itu, blog, e-book, presentasi, video nanti bisa diupload di YouTube, ya kan. Presentasi bisa ditaruh di pakai PowerPoint dan kalian mengirimnya PowerPoint-nya itu ke perusahaan-perusahaan. Jadi itu adalah sebuah konten itu adalah sebuah alat, sebuah karya, ya, untuk mempromosikan atau untuk mempromosikan barang kita. Yang kedua adalah search engine marketing. Search engine marketing adalah mesin pencari, banyak sekali mesin pencari kita, ya kan. Kita gunakan yang terkenal saat ini adalah yang namanya Google, YouTube, Instagram, Facebook. Kalau Twitter gimana? Twitter sih bisa ya. Tetapi kalau Twitter kan Twitter itu berasal dari kata tweet, hanya kata-kata saja. Ya bisa saja kita bikin konten marketingnya yang menarik hanya dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga adalah email marketing. Nah, email ini harus punya, ya, untuk suatu perusahaan itu email itu sekarang penting loh, ya, seperti halnya kayak kita punya nomor telepon. Jadi
Kalau kita nomor telepon bisa ganti-ganti, tapi kalau email kita tidak bisa ganti. Jarang sekali kita mengganti email. Makanya kalau kalian sudah punya email itu dijaga baik-baik, jangan sampai lupa passwordnya. Apa fungsi email marketing ini? Untuk tetap menjaga hubungan baik dengan klien atau pemilik prospek bisnis. Jadi kalau seandainya kalian mau mengirim konten marketing tadi berupa artikel dan yang sebagainya, bisa dikirim lewat email. Online public relation atau biasa disingkat dengan IPR, yaitu Electronic Public Relation, EPR. Bahasa Indonesia ini EPR, ya, Electronic Public Relations. Itu apa? Adalah kegiatan public relation yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet itu bisa berupa Zoom, bisa berupa kita presentasi pakai Zoom, presentasi pakai WA, presentasi pakai Google Meet, dan yang lain sebagainya. Masih ada lagi social media marketing. Apa itu? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog. Nah, ini ya, contohnya tadi saya seperti kayak Facebook, Twitter, apa tadi? Tadi Bu mungkin ngomongnya tadi yang Google, ya kan? Google bedanya kalau yang media pencari sama sosial media marketing itu kalau Google kita berteman sama Google apa enggak? Enggak kan? Nah, kalau sosial media marketing itu kita punya teman. Di Facebook itu ada temannya, tapi kalau di Google hanya mesin pencarian saja. Google, Yahoo, tapi sekarang Yahoo sudah enggak ada. Online advertising. Apa online advertising? Adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran untuk menarik pelanggan. Metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web, WIDE web. Jadi ke dalam internet hanya dalam bentuk kata-kata hampir mirip seperti artikel. Ada dua lagi, website. Nah, website ini seperti blog ya, jadi kita punya web. Jadi kayak umpamanya kayak Kosgoro, www.kosgoro.com. Nah, itu adalah website ya, itu yang dimaksud dengan website. Apa artinya website itu? Kalau dalam artian ya, website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan hyperlink atau linknya. Itu namanya website. Conversion atau konversi adalah teknik memetakan kunjungan sebuah website atau toko online. Jadi kayak Shopee, kayak Tokopedia dan yang lain sebagainya. Udah ya, sekian dari saya. Minggu depan yaitu yang D, cara kerja pemasaran online seperti apa. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini nanti tugasnya adalah kalian rangkum ya omongan saya. Kalau seandainya saya ngobrolnya terlalu cepat, nanti di YouTube ada cara pemutarannya, kecepatannya kalian pelankan saja atau kalian putar bolak-balik. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.